Baik, sudah banyak ya yang merename? Oh, Masya Allah. Ini ada dari yang paling jauh dulu ya, yang paling jauh dari Jogja ada ini Bunda atau Kakak ya? Bunda Rahma dari Jakarta. Halo Bunda. Oke, mungkin kita sapa-sapa dulu ya. Ini kalau misalnya boleh ngobrol Bunda ya, kalau misalnya kita bisa dinyalakan mic-nya, boleh sekali ya. Oke, wow, dari Sulawesi Tengah. Ini kakak atau bunda? Bunda Vika dari Sulawesi Tengah, luar biasa. Kakak, oke, Kak Vika dari Sulawesi Tengah. Kak, di Sulawesi hujan nggak sekarang? Mendung ya, oke. Sama di sini juga, di Jogja juga mendung ini. Tadi habis hujan. Oke, luar biasa ya, Masya Allah. Selamat datang kakak semuanya dari seluruh Indonesia untuk hadir di forum sore hari ini. Saya mau sapa lagi dari Jakarta, kita terbang ke Sulawesi, kemudian kita balik kemana ya? Bojonegoro. Ini kakak atau bunda? Bunda Sekar atau kakak Sekar? Boleh dinyalakan mic-nya? Bunda Kak, oke. Wah, berarti ini itu ya, bunda-bunda, ayah bunda, dan kakak-kakak ya ini ya, banyak bundanya ya, luar biasa. Bunda, ini sore hari ini masak apa bunda? Bunda Sayur sayur bayam, Kak. Halo, sayur Assalamualaikum. bayam. Insya Allah. Bunda sehat, Bunda? Alhamdulillah sehat. Hmm. Di Bojonegoro hujan, Bunda? Oke, sinyalnya mungkin ya. Hujan, Bun. Oke, Alhamdulillah ya. Sekarang di mana-mana hujan ya, teman-teman ya. Oke, dari mana lagi ya ini ya? Luar biasa loh, luar biasa ini. Tujuannya untuk silaturahim ya, teman-teman ya. Kalau misalnya kata-kata orang tuh, agar silaturahim tidak terputus. Apa, ada yang tahu? Bukan pinjam dulu 100 ya, tapi Si hanya 100. bukan ya, kalau kita beda ya. Agar silaturahim tidak terputus, maka ayo kita berteman terus gitu ya. Jadi kita sambil sapa-sapa nih teman-teman yang dari seluruh Indonesia untuk disatukan dalam forum ngopi, ngobrol parenting Islami yang diadakan oleh Lazisco. Oke, nah sambil menunggu teman-teman yang lain ya, ayah bunda dan juga kakak-kakak, mungkin bisa di-share, dibantu share linknya supaya lebih banyak lagi yang tahu terkait dengan agenda ini. Karena ini eksklusif ya bersama Pak Cah, gratis lagi ya. Seluruh Indonesia boleh siapa saja boleh bergabung, semua kalangan boleh ikut di Zoom ini. Jadi eh, bisa dibantu ya, ya Bunda mungkin bisa dibuat story atau di-share di grup keluarga, keluarga besar, agar lebih banyak lagi yang bisa bergabung di sini dan bersama-sama untuk belajar mempersiapkan Ramadan bersama keluarga. Sudah 32 yang bergabung, Alhamdulillah. Dari ini masih banyak ya yang belum di-rename ya. Saya agak kesulitan di Bunda untuk absen daerah-daerahnya. Barangkali mungkin dia lebih jauh, ada yang dari luar negeri mungkin. Yang belum ini ada dari mana ya yang belum di-rename? Kak Kak Vika. Kak Vika dari mana ini kakak belum di-rename? Ada Kak Aska Aulia, ada Kak Fitri Dayu Setiadi, ada Kak Harsati Matulia, ada Kak Imrotun Nafiah. Silakan yang belum di-rename bisa di-rename dulu ya. Ayah bunda atau kakak-kakak. Oke, dari Bantul Jogja. Wah, Kak Nurul, ini Bantulnya di mana Kak Nurul? Saya juga Bantul ini. Bantulnya di mana Kakak Nurul? Boleh dinyalakan mic-nya.
Bangun jiwa. Oke, saya bantulnya bangun tapan, Kakak. Oke, lumayan jauh ya. Jadi bangun jiwa. Oke. Mungkin yang satu daerah ini teman-teman bisa ini ya saling tegur sapa juga ya. Mungkin nih ada yang dari eh, Jakarta ini ada beberapa, ada yang dari Depok, Kebumen, dari Palu. Wow, Sulawesi Tengah. Kak Vika, boleh di-rename Kak Vika? Dari Sulawesi Tengah luar biasa, Masya Allah. Oke, ayah bunda kakak-kakak, sebelum nanti kita mulai acara, mungkin bisa mengkondisikan tempat masing-masing. Apabila tempat terkondisikan untuk bisa on video, mungkin bisa lebih baik ya, karena supaya kita bisa lebih fokus dan mendapat keberkahan dalam forum ilmu ini. Dan jangan lupa untuk dicatat ya bunda dan kakak-kakak, karena ini mempersiapkan Ramadan ya. Kita nggak tahu ya Ramadan ini nanti ke depannya atau kita mungkin ketemu nggak ya sama Ramadan tahun ini gitu. Walaupun mungkin terhitung sebentar lagi ya, tapi kita nggak tahu Ramadan terakhir, Ramadan ini atau Ramadan kapan, kita nggak ada yang tahu. Sehingga ini persiapan menuju Ramadan gitu ya. Eh, oke, yang baru bergabung selamat datang ayah bunda kakak-kakak semuanya. Mohon untuk merename nama dengan contoh Urfa underscore Jogja. Ya, disesuaikan dengan wilayahnya masing-masing. Ini masih banyak sekali nih yang belum di-rename. Ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain mungkin boleh ya satu kata untuk hari ini nih. Ayah bunda kakak-kakak sore hari ini atau di hari Ahad ini di akhir pekan ini besok sudah hari Senin ya. Satu kata untuk acara ini. Acara ngopi ini boleh dibantu komen di bawah agar mungkin lebih tersuasanakan di forum Zoom kita bersama. Satu kata untuk acara ini, hebat, bersyukur, oke. Berkah, luar biasa. Keren, Masya Allah, Masya Allah, semangat. Oke. Oke, ayah bunda, kakak-kakak, semoga untuk kegiatan ini kita bisa mengikuti sampai akhir dan kita bisa mendapatkan berkah dan juga hikmahnya. Bismillah, kita mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah bunda dan kakak-kakak semuanya, dimanapun ayah bunda dan kakak-kakak semua berada. Salam kenal, salam sehat. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam forum belajar pada sore hari ini. Semoga diberi kesehatan dan juga diberi kelancaran dalam mengikuti kegiatan atau acara pada sore hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang. Mungkin ada yang baru bergabung ya di forum ngopi dari Lazisku ini. Dalam kegiatan ngopi itu ada kepanjangannya ya Bunda Kakak-kakak, ngobrol parenting Islami. Nah ini nanti akan ada 4 kali atau ada batch keempat ya, akan ada follow up-nya. Jadi ini nggak hanya yang pertama, nanti seterusnya juga akan ada gitu. Jadi ini mungkin akan rutin dilakukan sebulan sekali. Baik Bunda, eh, dan kakak-kakak semuanya, sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan ya, kurang lebih 33 hari, tepatnya pada tanggal 10 Maret 2024.
Nah, mungkin sekalipun aktivitas Ramadan ini merupakan hal yang rutin ya kita lakukan, kita jadi mungkin rutinitasnya gitu-gitu aja gitu. Kita jadi terbiasa atau eh, ya terbiasa dengan aktivitas puasa, sahur, tadarus gitu. Seakan-akan ya udah gitu kita menghadapi itu dengan suatu hal yang gak ada sesuatu yang berbeda gitu karena setiap tahun kita bertemu dengan Ramadan. Nah, tapi demikian apabila yang rutin itu tadi kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, maka aktivitas tersebut akan menjadi sebuah hal yang luar biasa. Contoh misalnya untuk yang bunda-bunda ya, sebagai ibu rumah tangga gitu mungkin ada persiapan-persiapan sebelum Ramadan khususnya dalam menyiapkan hidangan, menu buka puasa, menu sahur gitu. Mungkin tahun lalu belum belum ini ya, belum ideal hidangannya. Nah, mungkin tahun ini akan dibuat menu list per harinya mau bikin apa saja. Yang jelas lebih berkualitas, lebih bergizi dan sebagainya. Atau mungkin untuk yang ayah-ayah gitu dari segi waktu kebersamaan di rumah, lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak-anak. Atau mungkin yang masih jomblo ya, kakak-kakak yang masih sendiri, persiapannya dari segi capaian tilawah. Misalnya dulu tahun lalu baru tercapai satu kali hatam, satu bulannya mungkin besok bisa dipersiapkan gimana caranya supaya bisa dua kali hatam, dan seterusnya. Nah, ayah bunda dan kakak semuanya, persiapan Ramadan ini merupakan keniscayaan yang harus kita lakukan dengan begitu Ramadan akan terasa lebih indah. Nah, sekalipun mungkin kita nggak tahu ya Ramadan ini tuh tahun depan kita bisa ketemu lagi atau enggak dan seterusnya. Nah, sehingga doa yang terbaik pada momen-momen saat ini itu adalah seperti yang Ibu dan kakak-kakak juga sudah ini ya familiarnya. Ya Allah, sampaikanlah umur saya pada bulan Ramadan gitu. Karena kita nggak ada yang tahu ya sampai apakah umur kita sampai enggak itu di besok bulan Maret atau mungkin di tahun depan gitu. Kita nggak ada yang tahu. Nah, ada kakak-kakak, ayah bunda, eh, forum ini nantinya akan membantu kita mempersiapkan Ramadan tentunya dengan bersama keluarga dengan sebaik-baik prepare, dengan sebaik-baik persiapan, dengan sebaik-baik mungkin elemen-elemen yang harus kita siapkan gitu. Nanti akan kita bahas bersama di forum ini. Baik, sebelum kita mendengarkan bersama materi yang akan dipaparkan oleh Pak Cah, mari kita buka forum ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ayah Bunda dan Kakak-kakak. Eh, tidak perlu berpanjang lebar lagi. Saatnya kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Pak Cah ya, terkait dengan persiapan menuju Ramadan bersama keluarga. Bapak Ibu Kakak-kakak, saya yakin pasti sudah familiar ya dengan Pak Cah ya. Tapi tidak mengapa apabila saya menyampaikan profil dari Pak Cah. Barangkali mungkin dari sekian banyak peserta yang hadir di Zoom meeting sore hari ini ada yang belum mengenal Pak Cah atau mungkin ada yang baru pertama kali ikut forumnya Pak Cah. Siapa itu Pak Cah? Pak Cah adalah seorang motivator dan beliau juga seorang direktur utama Jogja Family Center, seorang konselor keluarga, seorang penulis dan juga seorang penceramah. Nah, dengan begitu Ayah Bunda, latar belakang yang tadi sudah saya sampaikan, mungkin sedikit ya profil tentang Pak Cah. Nanti mungkin lebih dalamnya bisa chat Pak Cah atau mungkin bisa di sosial media dan sebagainya. Dengan begitu, forum ini terasa begitu pas ya jika dibersamai oleh Pak Cah selaku eh, profil-profil yang tadi sudah saya sampaikan. Baik, Bunda, kakak-kakak sudah tidak sabar menunggu materi ya dari Pak Cah. Baiklah untuk sesi ini nanti apabila ada pertanyaan, kakak-kakak atau ayah bunda boleh menyampaikan di room chat atau apabila ingin menyampaikan secara langsung bisa nanti ada di sesi terakhir. Mungkin bisa dicatat terlebih dahulu supaya nanti bisa disampaikan secara langsung. Baik, untuk itu mari kita dengarkan bersama materi yang akan disampaikan oleh Pak Cah. Kepada Pak Cah, kami silahkan.
Makasih Irfa. Cek sound dulu, apakah suara jelas kedengaran? Alhamdulillah jelas, Pak Cah. Oke, makasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda, sahabatku semuanya yang dirahmati Allah SWT, berbahagia sekali pada kesempatan sore hari ini bertemu kembali dengan teman-teman semuanya, para sahabat lazisku dimanapun Anda berada. Kita sudah beberapa kali pertemuan ya di forum ngopi bareng Pak Cah, ngobrol parenting Islami. Pada kesempatan kali ini tema kita karena mempersiapkan diri dan keluarga untuk menyambut bulan mulia, bulan Ramadan. Pada awal Januari kita sudah masuk bulan Rajab. Nanti Februari kita masuk bulan Sya'ban dan nanti Maret kita masuk bulan Ramadan. Doa yang biasa kita dengar dan kita panjatkan ketika memasuki bulan Rajab adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Nah, bulan Sya'ban dan Rajab dan Sya'ban, 2 bulan sebelum Ramadan, itu menjadi ikut istimewa karena menjadi bagian dari cara kita untuk menyambut kedatangan Ramadan. Dan wabil khusus pada bulan Rajab, maka bulan Rajab adalah satu dari beberapa bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka menjadi momentum penting bagi kita pada saat sekarang ini untuk kita menyiapkan diri, menyiapkan keluarga, menyambut bulan mulia. Nah, sahabat sekalian, saya akan mengajak kita semuanya untuk bagaimana langkah menyiapkan keluarga kita terutama ya di dalam upaya untuk menyambut Ramadan itu. Share screen saya sudah kelihatan, Urfa? Udah ya, oke. Baik. Teman-teman sekalian, saya ingin mengawali dari sini nih. Jadi kalau kita ini sekarang sedang berada pada bulan Rajab, kemudian nanti Februari kita sampai pada bulan Sya'ban, lalu Maret kita sampai pada bulan Ramadan. Masih ada kurang lebih 1,5 bulan atau 1 bulan lebih sedikit ya untuk mengajak keluarga kita bersama-sama bersiap menuju kepada Ramadan. Apa persiapannya? Nah, kalau saya mengajak teman-teman sekalian, persiapannya itu seperti ini. Menjadikan Ramadan itu sebagai momentum untuk penguatan ilmu. Jadi Ramadan itu tonggaknya, lalu sekarang itu masih ada sebulan lebih sedikit untuk kita menyiapkan diri dan keluarga kita dalam konteks untuk penguatan ilmu. Ramadan itu bukan saja bulan mulia, Ramadan itu bukan saja bulan yang penuh dengan keistimewaan, tetapi dia adalah satu momentum yang bisa kita gunakan untuk melakukan sangat banyak kebaikan. Salah satunya momentum penguatan ilmu. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika kita menjelang memasuki bulan Ramadan itu, kita bisa bersama-sama dengan semua anggota keluarga kita itu untuk memperdalam kembali obrolan yang akan mengarah kepada penyiapan menuju Ramadan. Misalnya kita mempelajari ilmu yang terkait dengan akidah. Dalam konteks Ramadan itu misalnya seperti ini. Mengapa sih kita puasa gitu ya? Kenapa kita berpuasa? Siapa yang menyuruh kita berpuasa? Itu menyangkut ilmu akidah karena keyakinanlah yang menyebabkan kita mau berpuasa Ramadan. Iman ya yang menyebabkan kita mau berpuasa Ramadan. Orang yang tidak punya keyakinan, orang yang tidak punya iman, orang yang tidak mengerti akidah, maka dia tidak mungkin untuk berpuasa Ramadan. Semakin bagus iman kita, semakin bagus keyakinan akidah kita, maka akan semakin bagus pula pelaksanaan ibadah-ibadah kita. Salah satunya adalah ibadah Ramadan. Ada dialog sangat kecil tetapi menarik bagi saya, sering saya ceritakan ya. Ini kisah wartawati London yang ditugaskan ke Palestina sekian tahun yang lalu, sudah lama ya.
Dia adalah kemenakannya Tony Blair, Perdana Menteri Inggris pada waktu itu. Si wartawati ini, dia ketika berjalan-jalan di kawasan Palestina, yang waktu itu pun kalau di daerah Gaza sudah banyak hancurnya ya, meskipun belum sehancur sekarang. Sekarang ini parahnya minta ampun, parahnya luar biasa. Pada waktu itu sudah banyak bangunan-bangunan runtuh gitu. Sudah banyak banget kehancuran-kehancuran di sana dan kondisi sosial ekonomi yang sangat buruk ya di Gaza itu. Saat lagi melintas si wartawati ini di musim dingin pada waktu itu, dia bertemu dengan seorang nenek. Dan nenek ini tinggal di rumah reruntuhan gitu, yang mempersilahkan dia masuk. Awalnya dia masih takut-takut gitu, ini karena orang asing ya. Kemudian sering didengar bahwa orang-orang Islam itu teroris yang nanti bisa membunuh atau menipu dan seterusnya. Lalu akhirnya dia tuh ragu-ragu, tapi ngelihat si nenek yang tampak tulus wajahnya, mempersilahkan dia masuk gitu, meskipun ini eh, apa ya tidak saling mengenal gitu. Lalu akhirnya dia pun masuk ngelihat sepertinya nenek ini nenek yang tulus. Setelah dia masuk, ternyata si nenek itu memberikan kepada si perempuan Inggris ini itu satu jaket tebal karena apa kebiasaan orang Barat ya, ketika dia eh, berpakaian itu tentu tidak menutup aurat dalam konteks sebagai seorang Muslim ya, karena dia bukan Islam, sehingga dia tidak mengenakan, misalnya kalau Islam itu kan dengan pakaian muslimah itu kan berarti menutup semuanya ya, sehingga artinya kalau itu dingin berarti peluang tertutupnya itu banyak gitu ya, jadi menutup tubuh semuanya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah si perempuan ini karena bukan Islam kan enggak, sehingga banyak banget bagian tubuhnya yang terbuka dan itu dingin. Jadi si nenek ini memberikan jaket itu untuk supaya dia nggak kedinginan gitu. Lalu kemudian si nenek ini menyuguhkan secangkir teh hangat kepada si wartawati itu. Disuruh minum, nah, diminumlah itu ya. Dia nggak ragu-ragu, nggak khawatir karena dia yakin ini nenek baik gitu ya dari penampilannya gitu. Ketika si wartawati minum, dia mengatakan, kenapa nenek tidak minum gitu? Ayo kita minum bersama. Dan si nenek ini mengatakan, aku sedang berpuasa. Dan ketika ditanyakan, kenapa nenek berpuasa? Ada jawaban yang sangat mengejutkan bagi wartawati itu. Jadi si nenek mengatakan, aku berpuasa supaya bisa merasakan penderitaan dari orang-orang yang kesusahan, dari orang-orang yang menderita itu. Jawaban itu tidak masuk akal bagi wartawati Inggris. Karena apa? Karena dia ngelihat nenek ini nenek yang menderita, nenek yang tinggalnya di rumah yang reruntuhan, nenek yang sudah tidak memiliki fasilitas kehidupan, di rumahnya itu hanya perlengkapan-perlengkapan yang sangat sederhana gitu. Tapi kemudian dia berpikir bahwa dalam situasi kayak begitu dia masih mikirin orang lain. Aku berpuasa supaya bisa merasakan penderitaan orang-orang yang menderita itu. Itu benar-benar mengganggu pikirannya si wartawati. Sampai akhirnya setelah keluar dari rumah sang nenek itu ya, itu dia mikir terus, itu bagaimana ya nenek itu bisa berpikir kayak begitu. Padahal kalau dilihat dengan kacamata materialis gitu, nenek ini sudah nenek yang sangat menderita dengan kondisi ekonominya, kondisi kehidupannya gitu. Lalu kenapa masih harus pengen merasakan penderitaan orang lain gitu? Itulah yang mengganggu pikiran si perempuan ini. Dan sampai akhirnya dia belajar Islam dan itulah yang menyebabkan dia ketemu hidayah untuk masuk Islam. Coba si nenek ini ya, itu bicara dengan keyakinannya, dengan akidahnya, bahwa dia meyakini puasa itu adalah sebagai sebuah kewajiban agama. Salah satu tujuan puasanya dalam konteks sosial adalah agar dia bisa merasakan penderitaan orang lain. Itu kalau tidak punya keimanan, nggak mungkin orang itu mikir kayak gitu. Lalu terus ngapain aku harus merasakan penderitaan orang lain? Ngapain aku harus bisa empati dengan orang lain? Itu kalau basicnya bukan keimanan, nggak mau dia. Ngapain aku harus capek-capek puasa gitu. Nah inilah yang mendorong ya orang itu kalau melakukan ketaatan itu adalah karena akidah yang benar, karena keimanan yang benar, karena tauhid yang benar, yang oleh karena itu momentum Ramadan ini ya, menjelang Ramadan itu kita gunakan, ayo kita belajar bareng-bareng tentang penguatan keimanan dalam keluarga kita, ilmu-ilmu akidah dalam keluarga kita gitu. Ini secara keilmuan, jadi mempelajari apa itu akidah, apa itu tauhid, apa itu kewajiban orang-orang yang memiliki akidah tauhid itu. Lalu ada ilmu fikih. Saya melihat begini teman-teman sekalian ya, ini penting untuk saya, menurut saya ya, ini penting untuk kita semuanya begini.
Kan orang itu kalau tidak ngerti fikih, itu nanti akan dibuat mudah banget dibuat bingung satu sisi yang lainnya mudah dibuat curiga, suudzon kepada orang lain itu. Kalau nggak punya ilmu itu. Saya ambil contoh misalnya gini, kita itu dalam beberapa tahun Ramadan sebelumnya sudah beberapa kali mengalami perbedaan di dalam awal Ramadan dan akhir Ramadan. Kadang-kadang awalnya beda, akhirnya sama. Kadang-kadang awalnya beda, akhirnya beda. Kadang-kadang awalnya sama, akhirnya beda gitu kan. Sepanjang perjalanan kita dalam beridul fitri dan berRamadan di Indonesia. Nah, realitas perbedaan seperti ini sebetulnya adalah momentum bagi kita untuk ngobrolin ilmu fikih kepada keluarga kita. Jadi ngobrol itu jangan hanya bilang begini. Misalnya ya anaknya nanya, ayah Ramadan ini kita puasanya kapan gitu. Lalu ayahnya misalnya bilang, kalau menurut kalendernya Muhammadiyah, maka kita berpuasa pada tahun sekarang ini itu adalah jatuhnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 gitu. Itu hanya informasi kan yang seperti itu. Kalau pemerintah kapan ayah? Kalau pemerintah itu nanti akan menunggu Ru'yatul Hilal. Biasanya bersama dengan komponen umat Islam lainnya, salah satunya adalah Nahdlatul Ulama. Maka biasanya Nahdlatul Ulama dengan pemerintah itu menjadi selalu bersamaan karena menggunakan prinsip atau pendekatan yang sama. Jadi kemudian orang tuanya hanya mengatakan seperti itu. Kalau Muhammadiyah 11 Maret, Nak. Ya kalau pemerintah atau NU itu nanti ya kita harus menunggu hasil sidang isbat. Nah, padahal sebetulnya ini kesempatan menjelaskan mengapa berbeda, apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan, mengapa Muhammadiyah sudah bisa menetapkan dan mengapa NU dan pemerintah belum bisa menetapkan. Itu kan kesempatan untuk belajar. Artinya Ramadan sebagai momentum untuk penguatan ilmu itu ya, itu kita manfaatkan. Ayo kita dialog. Gunanya apa? Ini bukan hanya soal fikih Ramadan ya, bukan hanya soal perbedaan-perbedaan pada bulan Ramadan itu, tetapi ini menyangkut soal bagaimanakah kita mengajarkan kepada anggota keluarga kita untuk bersikap secara tepat terhadap perbedaan-perbedaan pendapat. Misalnya, perbedaan pendapat itu di dalam Ramadan itu awal Ramadan dan akhir Ramadan. Ini kita bedah nih. Anak bertanya, ayah kenapa kok berbeda? Ayo kita diskusi, nah. Ayo kita ngobrol. Inilah kesempatan kita ya, menanamkan ilmu, mengajarkan ilmu supaya wawasan keluarga kita menjadi luas. Bagaimana kalau ayahnya nggak bisa jelasin? Ayo kita rujuk kepada rujukan-rujukan yang terpercaya. Kalau sahabat sekalian berbasis kepada Ormas Muhammadiyah, misalnya Anda adalah anggota Muhammadiyah, maka Anda boleh menggunakan pendekatan penjelasan Muhammadiyah untuk dijelaskan kepada putra-putrinya. Kalau Anda berbasis Nahdlatul Ulama, maka Anda boleh menggunakan pendekatan dari organisasi Nahdlatul Ulama untuk menjelaskan prinsip-prinsip penetapan hilal kepada anggota keluarga. Nah, jadi ini menjadi satu ilmu gitu ya. Jadi perkara bahwa misalnya ya, jawabannya itu menurut saya bukan hanya seperti ini. Misalnya, mohon maaf ya, misalnya gini. Karena kita ini keluarga Muhammadiyah, Nak, maka kita akan berpuasa pada 11 Maret 2024. Nah, menurut saya tidak hanya begitu. Atau karena kita ini keluarga Nahdien, Nak, karena Bapak Ibu ini NU dan kalian semuanya adalah Nahdien, maka kita nanti akan menunggu pengumuman dari pemerintah maupun menunggu pengumuman dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, tidak cukup seperti itu. Karena kalau seperti itu berarti tertutup, maksudnya sudah selesai. Terus apalagi yang mau diobrolin gitu ya. Oleh karena itu yang harus kita lakukan begini. Yang perlu kalian ketahui anak-anakku adalah tentang metode-metode penetapan hilal, penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal atau penetapan tanggal-tanggal pada bulan Hijriah. Nah, kita buka tuh diskusinya ya. Bahwa secara umum menetapkan hilal itu bisa dengan menggunakan pendekatan ru'yatul hilal, bisa juga dengan menggunakan pendekatan hisab. Nah,
Yang menggunakan pendekatan ru'yatul hilal itu nanti akan ada pilihan-pilihan lagi. Ru'yatul hilal itu apakah dia akan menggunakan pendekatan bahwa satu mata, satu tempat melihat itu untuk berlaku seluruh alam semesta, ataukah setiap negara memiliki matlaknya sendiri-sendiri. Contoh, misalnya hari ini Saudi sudah melihat hilal, berarti besok sudah puasa Ramadan. Pertanyaannya, apabila Saudi sudah mengatakan bahwa bahwa malam ini, sore ini kami sudah melihat hilal, lalu besok kami akan puasa, apakah dengan pernyataan itu berarti bahwa semua umat Islam di seluruh dunia itu ikut melaksanakan puasa karena sudah ada negara yang melihatnya? Ataukah bahwa setiap negara harus melihat sendiri-sendiri? Nah, ini kan sesuatu yang bisa berbeda-beda nanti. Mungkin Saudi sudah berpuasa hari ini, tapi ternyata kita belum. Misalnya ya, artinya sesuatu yang apakah kalau ru'yatul hilal itu satu tempat melihat untuk seluruh alam semesta, seluruh dunia ini, ataukah di setiap negara memiliki tempat melihatnya masing-masing? Itu yang kita sebut sebagai matlak, tempat untuk melihat rembulan itu. Nah, ini nanti hasilnya bisa berbeda. Bagi yang menetapkan bahwa ya tiap negara harus melihat sendiri-sendiri, akhirnya kemudian kita lihat sendiri, nggak peduli apakah negara lain itu sudah masuk atau belum, karena ini bukan negara kita. Tapi kalau yang berprinsip bahwa kalau sudah ada negara yang menyatakan melihat, maka kita mengikuti negara itu. Misalnya Saudi, kami sudah melihat, besok kami puasa, kita ikut, misalnya gitu ya. Nah, apakah seperti itu atau kita harus ngelihat di negara kita masing-masing? Ini kan contoh nih, bahwa kalau nanti kita bedah itu, kita akan bisa sampaikan secara keilmuan ya dari berbagai sumber yang terpercaya. Kalau prinsip melihat rembulan itu satu kesatuan, maka dinyatakan oleh pendapatnya siapa saja. Kalau melihat rembulan, ru'yatul hilal itu dilakukan oleh setiap negara, maka itu dinyatakan atau diteorikan oleh siapa saja. Misalnya gitu, yang mendukung teori-teori tersebut. Demikian pula yang menggunakan metode hisab, ya, metode hisab. Jadi kalau metode hisab itu misalnya apakah penentuan hisab dengan hitungan-hitungan ilmu hisab itu menggunakan pendekatan bahwa metode hisab hakiki dalam konteks yang disebut sebagai wujudul hilal, bahwa sepanjang sudah hilalnya itu wujud meskipun tidak bisa terlihat oleh mata, maka sudah dianggap masuk, ataukah harus menjadi derajat yang sudah bisa dilihat oleh mata. Ya, contohnya misalnya yang sudah jelas bisa dilihat oleh mata itu kalau 3 derajat. Jika 3 derajat maka dia berpeluang untuk dilihat oleh mata. Tapi kalau misalnya di bawah 3, apalagi di bawah 2, apalagi di bawah 1 derajat, di bawah 1 derajat itu nggak mungkin akan kelihatan. Nggak mungkin ya, diteropong dengan cara apapun nggak mungkin. Dilihat dengan mata sejeli apapun tidak akan mungkin kalau di bawah 1 derajat. Tetapi dalam perspektif yang dikembangkan oleh Muhammadiyah, maka tidak perlu menunggu sampai kelihatan oleh mata. Jadi dengan ilmu ru'yah itu, maka dengan ilmu hisab itu, maka Muhammadiyah menentukan sepanjang itu sudah disebut sebagai wujudul hilal, tidak perlu menunggu bahwa itu sudah harus bisa kelihatan oleh mata, maka sudah ditetapkan. Maka Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada 11 Maret 2024. Nah, jadi ini menjadi asyik kalau kita obrolin dengan keluarga kita gitu ya. Artinya nggak cuma puasa kapan ya? Puasa karena kita keluarga Muhammadiyah, maka kita ikut 11 Maret. Lah, kalau sudah seperti itu nggak ada ilmunya lagi. Puasa kapan ya? Oh, nunggu aja pemerintah. Karena kita ini Nahdien, biasanya kita akan bersama dengan pemerintah untuk melakukan ru'yatul hilal bersama-sama dan kemudian nanti akan melakukan pembahasan bersama-sama gitu. Nah, setelah itu baru ada pengumumannya. Jadi nggak bisa ditanyakan sekarang, itu harus menunggu nanti pada akhir Sya'ban. Jadi belum bisa dijawab jauh-jauh hari gitu ya. Nah, itu kalau cuma dijawab seperti itu ya sudah selesai, nggak ada ilmunya. Yang membuat semua anggota rumah tangga kita tuh berilmu apabila kita bedah saja kenapa terjadi perbedaan. Nah, perkara kita nanti akan memilih yang mana itu urusan lain, tetapi kita mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita,
agar mengerti basic ilmunya. Ketika aku memilih mengikuti pendapatnya PP Muhammadiyah, itu tidak semata-mata karena aku adalah anggota Muhammadiyah, tetapi karena aku mengerti ilmunya. Sebagaimana juga ketika aku mengikuti fatwa pendapat dari PBNU untuk menunggu dulu nanti Ru'yatul Hilal, lalu aku mengikutinya, itu tidak semata-mata karena aku adalah warga Nahdien, tetapi karena aku mengerti ilmunya gitu. Sehingga orang yang di Indonesia ini ya, dia bukan anggota Muhammadiyah, dia bukan anggota NU, itu ketika dia memilih, aku akan memilih yang mana, itu dia bisa memilih itu berdasarkan ilmunya. Aku tahu kenapa yang satu menetapkan begini dan kenapa yang lain menetapkan begitu. Ini contoh ilmu fikih ya. Ketika kita menghadapi Ramadan, kita buka, kita obrolin gitu. Karena nanti kalau kita detail-detailkan lagi banyak banget tuh menjadi pelajaran fikih yang sangat banyak. Contohnya apa? Ini tadi contoh penetapan awal dan akhir Ramadan. Contoh lainnya di bulan Ramadan itu ya, yang itu nanti bisa menjadi pembahasan fikih yang mengasyikkan gitu bersama keluarga adalah misalnya mengapa di bulan Ramadan itu ada yang sholat tarawehnya 11 rakaat dan ada yang tarawehnya 23 rakaat. Itu kan pembahasan fikih yang akan menjadi ilmu gitu. Jadi kalau cara jawabnya, karena kita ini Muhammadiyah maka kita 11 rakaat. Karena kita NU maka kita 23 rakaat. Kalau begitu nggak dapat ilmunya. Jadi perkara kita memilih yang mana itu urusan kedua. Nomor satunya adalah pahami dulu ilmunya. Jadi diskusi di keluarga kita, nak. Jadi tarawih itu ada yang 11 rakaat karena dalilnya begini. Dulu Nabi SAW ketika beliau masih hidup tidak pernah menjalankan sholat malam lebih dari 11 rakaat. Beliau itu melaksanakan tarawih selalu 11 rakaat ditambah 2 rakaat yang disebut sebagai rakaat khafifah ini 2 rakaat yang pendek itu ya yang kita sebut sebagai sholat iftitah sehingga 13 rakaat, tapi tidak pernah lebih dari itu. Nah, sementara kemudian di zamannya Khalifah Umar bin Khattab kemudian mulai dikembangkanlah kebiasaan untuk melaksanakan sholat tarawih itu 23 rakaat dengan alasan bahwa dulu di zaman Nabi SAW, sholat tarawihnya Nabi itu kalau membaca surat panjang-panjang. Sementara di zamannya Khalifah Umar, bacaan kita tuh pendek-pendek. Jadi kita kompensasi dengan menambah jumlah rakaatnya menjadi 23. Nah, padahal nanti di zamannya Khalifah Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, itu juga terjadi istiadat yang serupa. Dulu di zaman Nabi sholatnya panjang-panjang. Nabi sholat tarawih 11 rakaat, tapi rakaat panjang, bacaan suratnya panjang. Di zaman kakek kita Umar bin Khattab, maka ditambah dengan rakaatnya 23. Tapi mereka pun masih panjang bacaannya. Nah, kita ini bacanya makin pendek lagi, maka kita kompensasi dengan menambah jumlah rakaatnya sehingga sholat tarawih di zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada waktu itu adalah 39 rakaat. Ini kan sesuatu yang kita obrolkan gitu ya. Perkara kita nanti memilih yang mana itu urusan belakangan. Sampaikan dulu ilmunya. Kenapa terjadi perbedaan-perbedaan di dalam menentukan jumlah rakaat tarawih gitu. Nah, kalau kita ngerti ilmunya itu kita nggak akan ekstrim ya, tidak akan mengatakan itu bid'ah, itu salah gitu misalnya, terus kemudian kita menyalah-nyalahkan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Kalau kita ngerti ilmunya mengapa terjadi perbedaan itu, maka kita bisa menjadi lebih bijak dalam menghadapi perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, itu ilmu ya yang kalau orang tuanya tidak mampu mengajarkan sendiri ilmunya itu bisa mengundang guru. Atau kita bisa menyimak saja penjelasan-penjelasan para ustadz melalui channel-channel YouTube mereka yang terkait dengan tema dimaksud. Ini contoh nih perbedaan pada bulan Ramadan itu ya. Ada yang terkait dengan awal akhir Ramadan, ada yang terkait dengan misalnya jumlah rakaat dalam tarawih. Nanti dalam sholat Idul Fitri kita juga menemukan lagi perbedaannya. Misalnya apakah sholat Idul Fitrinya di lapangan atau di masjid. Sekelompok masyarakat kita akan menggelar sholat Idul Fitri di lapangan dan sekelompok masyarakat kita akan menggelar sholat Idul Fitri di masjid. Itu perlu dibedah ilmunya. Jadi jangan hanya praktis dengan mengatakan, oh karena kita ini keluarga Muhammadiyah, nak, maka kita akan sholat Idul Fitri di lapangan. Atau karena kita ini keluarga NU, nak, maka kita akan menggelar sholat Idul Fitri di masjid. Jangan hanya menjawab seperti itu. Tapi kita bongkar. Kenapa ada yang di masjid, kenapa ada yang di lapangan, itu kita bongkar gitu. Nah, seperti ini ya teman-teman sekalian, itu yang
Dimaksud sebagai bahwa Ramadan adalah momentum untuk penguatan ilmu, ya, baik ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu tafsir, dan seterusnya. Kemudian berikutnya, menjadikan Ramadan sebagai momentum penguatan spiritualitas. Ya, kalau nomor satu tadi ilmunya, ilmu pengetahuan ya. Kita mengerti ilmu akidahnya, kita mengerti ilmu fikihnya, kita mengerti ilmu tafsirnya, ilmu ya. Yang kedua ini spiritualitas. Ini bukan lagi soal ilmu, tapi soal bagaimana kita menghayati, bagaimana soal kita memiliki amalan-amalan yang bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan, kesolihan kita. Jadi Ramadan itu adalah sebagai sarana bagi kita agar iman kita meningkat, agar takwa kita meningkat, agar kesolihan kita meningkat. Kutiba alaikumus syamu kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tatakun. Ujung dari perintah puasa adalah la'allakum tatakun, agar kalian semuanya menjadi bertakwa kepada Allah SWT. Sehingga ujung dari perintah puasa itu adalah membangun kekuatan spiritualitas agar kita bisa menjadi makhluk yang bertakwa kepada Allah SWT. Oleh karena itu, maka sebelum memasuki bulan puasa perlu kita persiapkan langkah menyiapkan keberhasilan Ramadan agar Ramadan nanti menjadi penguatan spiritualitas itu dengan jalan kita sudah menyiapkan sebaik-baiknya keimanan kita, ketakwaan kita, kesolehan kita gitu ya. Sehingga kemudian bulan Ramadan ini benar-benar nantinya bisa kita optimalkan kalau sejak bulan Rajab dan Sya'ban sudah kita persiapkan agar meningkat spiritualitas kita. Contohnya apa? Pada bulan Rajab itu adalah bulan haram di mana kemudian kita diperintahkan, dianjurkan untuk memiliki lebih banyak lagi amal-amal kebaikan di bulan haram ya. Salah satu bulan haram adalah bulan Rajab yang sekarang ini kita lewati, ini bulan Rajab. Kemudian selain itu juga menjadikan Ramadan sebagai momentum penguatan ketahanan keluarga. Jadi ada masa yang Allah berikan kepada kita berupa kesempatan bagi kita untuk berdekat-dekatan dengan semua anggota keluarga gitu ya. Jadi umumnya kalau di Indonesia itu ya, bapaknya aktif, ibunya aktif di bulan Ramadan, anaknya aktif di bulan Ramadan. Aktif apa itu? Aktivis takjil ya. Jadi datang ke masjid untuk ikut berbuka puasa. Jadi setiap sore bapaknya ke masjid, setiap sore ibunya ke majelis taklim, setiap sore anak-anaknya nyari tempat-tempat kegiatan yang mengandung buka puasa bersama gitu ya. Sehingga ketika buka puasa itu di rumah sepi. Bapaknya kemana, ibunya kemana, anak-anaknya kemana gitu. Oke, itu nggak masalah. Tetapi seminim-minimnya ketika Ramadan itu kita akan melakukan sahur bersama keluarga itu. Ini momentum penguatan ketahanan keluarga. Di Indonesia itu sangat jarang pihak yang mengundang kita semuanya untuk melaksanakan sahur bareng gitu. Yang paling banyak adalah buka bersama. Jadi kalau buka bersama di mana-mana ada gitu ya. Tapi kalau sahur bersama sedikit banget. Kecuali pada saat iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan itu ya, itu ada momentum sahur bersama. Nah, ketika kita tidak bisa untuk menjalankan misalnya buka puasa bersama keluarga karena masing-masing itu misalnya bapaknya bertugas menyiapkan buka puasa di masjid, ibunya bertugas menyiapkan buka puasa di majelis taklim, anak-anaknya bertugas menyiapkan buka puasa, ada yang di kampus, ada yang di sekolah, misalnya gitu ya. Lah kan nggak pernah bertemu tuh kalau pas buka. Semuanya sibuk di luar gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi kemudian ketika sahur, kita semuanya sudah pulang malam harinya, istirahat, sholat malam atau sholat tahajud ya. Kalau yang sudah sholat tahajud di masjid ya berarti sudah selesai, atau pengen menambah jumlah rakaatnya boleh-boleh saja. Lalu kemudian setelah itu kita sahur bersama. Di sini momentum penguatan ketahanan keluarga. Sahur bersama keluarga gitu ya. Di dalam sahur bersama keluarga itu ada momentum keberkahan ya. Ini ada dalil tentang sahur yang sangat penting ya menurut saya itu. Jadi kalau kadang-kadang kita itu menganggap sahur itu semata-mata sebagai peristiwa makan gitu ya. Padahal tidak seperti itu ya. Kalau orang-orang yang makan sahur itu dijanjikan oleh Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Masya Allah kan. Jadi
Sahur itu ketika kita bareng-bareng bangun, suami, istri, anak-anak bangun bareng, menyiapkan makanan sahur, menyiapkan semua anggota keluarga kita untuk bersahur, maka itu terdapat keberkahan. Jangan pernah melewatkan keberkahan ini. Dalam hadis yang lainnya, as-suhuru akluha barokah. Fala tada'uhu walau ayyajara'a ahadukum jar'atan min ma'in. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Makanlah sahur, makanan sahur adalah makanan yang penuh dengan berkah. Maka kata Nabi, fala tada'uhu, janganlah kalian meninggalkannya. Walau ayyajara'a ahadukum jar'atan min ma'in. Janganlah kalian meninggalkan walaupun hanya dengan seteguk air. Kenapa demikian? Karena fa innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikatnya itu yusalluna alal mutasahhirin. Allah dan Rasulnya itu Allah dan malaikatnya, ya. Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Masya Allah, luar biasa. Jadi makan sahur sekeluarga, suami, istri, anak-anak dibangunin semuanya. Sampai anak yang paling kecil yang belum berpuasa, bangunin semuanya. Lalu kemudian kita motivasi ya, supaya kemudian kita bisa makan sahur bersama-sama. Setelah itu kemudian kita menikmati keberkahan. Fa inna fis sahuri barokah, karena sesungguhnya di dalam sahur itu berkah. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin, karena sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat untuk orang yang makan sahur. Jadi kita akan mengedukasi keluarga kita mengedukasi anak-anak kita. Makan sahur itu bukan perkara apakah kuat puasa atau tidak. Ini bukan soal aku kuat puasa kok, aku nggak usah makan sahur. Bukan itu. Betul, kalau orang dewasa dan sehat itu pasti kuat puasa tanpa sahur. Kuat puasa tanpa sahur, itu pasti kita memiliki kemampuan untuk itu. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kita nggak dapat berkah, itu loh ya jadi masalahnya. Kalaupun nggak makan sahur itu kita kuat, oke, kita kuat gitu. Nggak makan sahur itu kuat. Cuma jadi nggak dapat berkah, itu masalah. Oleh karena itu jangan lewatkan keberkahan sahur. Bahwa setiap kali kita makan sahur itu akan turun berkah. Bahwa setiap kali kita makan sahur itu Allah dan para malaikat bersolawat untuk orang yang makan sahur. Masya Allah, kan luar biasa itu ya. Kita mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari Allah dan para malaikatnya gitu. Ini sesuatu banget untuk kita semuanya. Jangan pernah mengabaikan sahur. Nah, itu dia ya. Nah, jadi sahur bersama keluarga ini peningkatan ketahanan keluarga kita. Kemudian menjadikan puasa Ramadan, menjadikan momentum Ramadan sebagai momentum penguatan sosial ya. Jadi nanti apa nih agenda-agenda Ramadan kita gitu ya. Kita melakukan proses yang melibatkan juga masyarakat di sekitar kita. Misalnya kita menyiapkan takjil, kita membagi-bagi buka puasa gratis di mana, kita datang ke panti asuhan, panti yatim, buka puasa bersama mereka, dan seterusnya gitu ya. Lalu kemudian menyiapkan hadiah-hadiah lebaran untuk orang-orang yang membutuhkan, misalnya begitu. Ini kalau kita perhatikan, Ramadan sebagai momentum penguatan sosial, kesempatan untuk memberi hadiah kepada tetangga, memberi sahur kepada tetangga, memberi buka kepada tetangga gitu ya. Sesuatu yang kemudian menguatkan ikatan-ikatan sosial kita semuanya. Nah, di luar itu, Bapak Ibu sekalian ya, langkah kita menyiapkan Ramadan itu tadi, ayo kita kuatkan ilmu kita, ngobrol ilmu-ilmu berbagai hal yang menguatkan. Kemudian peningkatan rohaniah kita, spiritualitas kita gitu ya. Kemudian peningkatan ketahanan keluarga kita. Kemudian peningkatan kekuatan sosial kita. Ditambah kemudian kita mengajak anggota keluarga kita untuk bisa memiliki bahagia menyambut bulan mulia itu. Jadi biasanya kalau di rumah tangga Muslim yang anaknya masih kecil-kecil gitu ya, itu kemudian di rumah itu dihias. Itu dulu waktu Urfa ini masih kecil, di rumahnya itu kalau menyambut Ramadan dihias-hias tertentu biar anak-anak kecil itu semangat untuk berpuasa, senang menyambut Ramadan. Itu hiasan-hiasan yang ada di rumah-rumahnya orang Muslim itu ya,
itu biasanya ketika di rumah itu ada anak kecil. Kalau di rumahnya nggak ada anak kecil itu jadinya itu orang dewasa sudah tidak butuh itu gitu ya. Jadi kemudian kalau anak kecil itu kita bikinkan hiasan-hiasan, kita dekor rumah kita siapkan, itu adalah bagian dari mengajak keluarga berbahagia menyambut bulan mulia. Kenapa harus berbahagia? Karena Nabi SAW mengatakan, Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, sebuah bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallah alaikum siyamah. Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa. Tufattahu fihi abwabul jannah, dibukakanlah pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi asyayatin, dan diikatlah setan-setan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, dan di dalamnya terdapat hari malam ya, terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurrima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang terhalangi dari kebaikannya, maka sungguh-sungguh dia akan terhalangi, nggak dapat apa-apa gitu ya. Nah, jadi ketika menjelaskan hadis ini, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, bagaimana tidak gembira bahwa seorang mukmin itu diberi kabar gembira dengan terbukanya pintu-pintu surga, tertutupnya pintu-pintu neraka. Bagaimana mungkin seorang yang berakal tidak bergembira jika diberi kabar tentang sebuah waktu yang di dalamnya para setan dibelenggu? Dari sisi manakah ada satu waktu yang menyamai waktu ini? Masya Allah kan. Jadi saking istimewanya bulan Ramadan itu kemudian masa sih orang nggak bahagia? Bukankah pada bulan Ramadan itu Nabi menyatakan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, diikat setan-setan itu, ya? Itu adakah yang sebanding bahwa ada bulan itu yang kayak begitu mulianya gitu? Maka hendaknya kita berbahagia menyambut kedatangan bulan mulia itu. Nah, sahabat sekalian, terkait dengan pernyataan bahwa setan-setan dibelenggu itu ya, apakah itu artinya bahwa setan itu tidak bisa mengganggu manusia di bulan Ramadan? Ternyata kan kita menemukan bulan Ramadan ada orang mabuk, di bulan Ramadan ada orang berzina, di bulan Ramadan ada orang menipu, di bulan Ramadan ada orang melakukan pelanggaran-pelanggaran syariah gitu ya. Lalu terus kenapa kok dikatakan setan itu dibelenggu? Padahal nyatanya banyak orang melakukan pelanggaran syariat. Jadi banyak banget penjelasan ulama tentang apa yang dimaksud dengan ungkapan tuh laku ditutup pintu-pintu neraka tadi itu ya. Jadi tufattahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Apa yang dimaksud dengan ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga, dan tughallu fihi asyayatin, dibelenggulah setan-setan gitu. Jadi salah satu penjelasannya adalah bahwa setan itu ketika membujuk manusia untuk berbuat jahat, misalnya saya ambil contoh ini, ada orang tidak pernah mabuk seumur hidupnya. Lalu dia punya teman yang temannya ini ternyata seorang pemabuk. Awalnya dia berteman biasa aja. Lama-lama oleh temannya diajak untuk ngerti di mana dia mabuk. Dia nemenin aja. Lalu akhirnya dia ketemu dengan komunitas para pemabuk. Maka dia menjadi teman di komunitas itu. Lalu akhirnya setiap kali ketemu dengan orang-orang pemabuk komunitasnya itu kemudian si orang ini yang tidak pernah mabuk ini sering ngelihat. Jadi akhirnya dia ngelihat, oh begitu cara mabuk, oh begitu orang-orang menikmati minuman keras. Lalu disuruh nyoba. Awalnya dia nyoba-nyoba sedikit-sedikit aja, terus merasa nggak enak gitu. Lama-lama kemudian disuruh nyoba yang banyak, sampai akhirnya dia menjadi pemabuk. Setelah orang ini menjadi pemabuk, maka tidak diganggu setan pun dia akan mabuk. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau orang itu sudah dijerumuskan menuju kepada sebuah kebiasaan yang buruk, maka ketika habit buruk itu sudah dia miliki, yang sebelumnya dia nggak miliki, maka tanpa didorong oleh setan pun orang tetap melakukan perbuatan buruk, kecuali kalau dia bertaubat. Jadi Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya, yang dimaksud dengan dibelenggunya setan itu bisa jadi memang betul-betul dibelenggu. Tapi kenapa ada orang jahat? Karena setan sudah berhasil menjahatkan dia sejak sebelum Ramadan. Jadi akhirnya tanpa diganggu setan pun, setan sudah istirahat, setan pensiun selama sebulan misalnya ya, seandainya begitu, maka orang-orang jahat itu pun sudah tetap melakukan kejahatan karena kejahatan sudah menjadi habitnya. Tanpa didorong setan pun dia sudah menikmati habit itu gitu.
Nah, oleh karena itu sahabatku sekalian, kalau kita perhatikan bagaimana peran ya, bagaimana ulama-ulama zaman dulu menyiapkan diri mereka dan keluarga mereka menyambut Ramadan itu luar biasa. Qala ba'dus salaf, berkatalah sebagian orang-orang salafun saleh zaman dulu. Kanu yada'una allaha sittati asyur ayyuballighahum syahra Ramadan. Kami dahulu mereka, orang-orang soleh itu, mereka itu meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar dipertemukan lagi dengan Ramadan. 6 bulan berdoa, ya Allah temukan aku dengan Ramadan. Summa yada'una Allah sittati asyhur ayyutaqabbalahu minhum. Dan kemudian dia berdoa lagi selama 6 bulan agar amal-amal selama Ramadan itu diterima oleh Allah SWT. Jadi kalau ngelihat penjelasannya Ibnu Rajab Al-Hambali itu seakan-akan kehidupan orang-orang zaman dulu itu semuanya terkait Ramadan. 6 bulan sebelumnya minta ya Allah sampai ke Ramadan, sampai ke Ramadan, sampai ke Ramadan. Setelah itu 6 bulan setelah Ramadan itu benar berdoa ya Allah terimalah semua amal kami selama Ramadan. Seakan-akan hidupnya itu selalu terkait dengan Ramadan. Saking pentingnya Ramadan. Nah, jadi itulah ayah bunda sekalian yang saya bisa sampaikan sebagai pengantar pada kesempatan kali ini ya. Pada dasarnya momentum Ramadan yang kurang lebih kita jumpai sebulan lebih sedikit nanti itu adalah sebuah momentum yang bisa kita gunakan untuk berbagai macam kebaikan. Meningkatkan ilmu, pengetahuan, meningkatkan ruhaniyah atau spiritualitas kita, meningkatkan ketahanan keluarga kita, meningkatkan sisi sosial dan dakwah kita, dan seterusnya. Sangat banyak langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mengoptimalkan kebaikan Ramadan nantinya. Demikian Mbak Urfa, saya kembalikan. Masih ada waktu untuk berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cah atas materi yang disampaikan. Ayah bunda dan kakak-kakak sekalian, sebelum kita masuk sesi tanya jawab ya, mungkin ini ada informasi yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah untuk presensi ya, monggo untuk bisa diisi, sudah ada di room chat. Nanti untuk setelahnya, setelah acara ini selesai, nanti ayah bunda atau kakak-kakak bisa mendapatkan sertifikat webinar apabila sudah mengisi presensi tersebut. Nah, kemudian untuk ayah bunda dan kakak-kakak, selanjutnya ada di WA Group, ini sudah kami informasikan ya, apabila nanti kakak-kakak ingin menyampaikan terkait dengan, ingin mengetahui lebih jauh lagi terkait dengan jadwal-jadwal Pak Cah dalam mengisi ngobrol peranting Islami yang diadakan 1 bulan sekali. Nah, nanti boleh bergabung di WA Group yang nanti akan disampaikan informasinya di room chat. Oke. Apabila ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa kita langsung masuk di sesi pertanyaan. Monggo ayah bunda, kakak-kakak bisa langsung raise hand, atau apabila tidak memungkinkan bisa japri atau di room chat ya. Baik. Baik, ini sudah ada Pak Cah yang masuk 1 pertanyaan. Oke. Oke. Mohon izin dibacakan. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya, bagaimana caranya menumbuhkan rasa takut pada kakak usia 8 tahun dan 3 tahun? Mungkin ini maksudnya rasa takut, gimana ya ini bunda atau ayah ya? Mungkin ini menumbuhkan ini ya, apa namanya, keimanan atau mungkin puasanya gitu ya bunda ya? Oh, baik. Menumbuhkan rasa takut pada Allah tentang kejujuran dan keimanan begitu, Ustaz. Jadi ini Oke. ada yang bertanya untuk menumbuhkan rasa takut di usia 8 tahun dan 3 tahun. Begitu, Ustaz. Oke, ya. Baik, ayah bunda semuanya yang dirahmati Allah SWT. Menumbuhkan rasa takut kepada Allah itu tentu ada beragam cara, ya, beragam upaya yang bisa kita lakukan. Saya tertarik dengan apa yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Salah satu cerita yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali adalah kisah tentang Muhammad ibnu Siwar bersama dengan
kemenakannya Muhammad Atustari. Jadi antara paman dengan kemenakan gitu ya. Nah, si kemenakan ini itu masih berumur 3 tahun ketika dia mengalami peristiwa itu pertama kali. Di saat dia umurnya masih 3 tahun, dia tuh sering melihat ini kira-kira si kemenakan ini itu sering nginep di rumah paman kira-kira gitu ya kalau saya bayangkan itu. Sehingga pada waktu itu dia tuh sering menyaksikan si paman ini sholat malam hari jam 2 malam, jam 3 malam pamannya bangun dan melakukan sholat malam. Jadi si anak ini nonton aja, pamannya sholat dia nonton gitu aja. Sampai suatu ketika si paman itu bertanya kepada dirinya, apakah kamu tidak mengingat Allah? Kenapa kamu diam saja gitu? Lalu si kemenakan mengatakan, bagaimana caraku mengingat Allah? Lalu diajarkanlah kepada si anak ini, kemenakan ini, 3 kalimat yang kemudian terbukti berdampak kepada menguatnya rasa takut kepada Allah SWT pada anak ini. Yaitu kalimat yang diajarkan oleh pamannya adalah Allahuma'i, kemudian yang kedua Allahu hafidhi, dan yang ketiga adalah Allahu nadhirun ilayya. 3 kalimat yang kemudian diajarkan agar ini dibaca berulang-ulang. Coba kamu baca 3 kali gitu. Lalu dia baca Allahuma'i, Allahu hafidhi, Allahu nadhirun ilayya. 3 kali berturutan. Lalu pada beberapa waktu selanjutnya dia disuruh untuk meningkatkan sampai 7 kali. Dia baca lagi Allahuma'i, Allahu hafidhi, Allahu nadhirun ilayya sampai 7 kali setiap malamnya. Jadi tiap malam anak ini dilatih untuk membaca itu berulang-ulang. Sampai setelah itu disuruh baca lagi, ditingkat lagi sampai berapa belas kali gitu ya. Jadi yang semula 3 kali, 7 kali, sekian belas kali gitu. Jadi kalimat yang sama diulang-ulang sampai beberapa belas kali. Lalu setelah itu sang paman bertanya, apa yang kamu rasakan setelah kamu mulai membaca dengan rutin kalimat-kalimat tadi itu? Maka yang dikatakan oleh kemenakannya adalah bahwa saya semenjak sering mengucapkan kata itu, saya tidak berani untuk melakukan maksiat kepada Allah SWT, karena dimanapun saya berada, saya selalu diawasi oleh Allah SWT. Allahu nadhirun ilayya. Allahu nadhirun ilayya artinya Allah selalu menjaga aku dimanapun aku berada. Hatiku juga selalu tenang karena Allah menjaga aku. Jadi aku tidak pernah takut kepada manusia atau kepada yang lainnya. Takutku hanya kepada Allah saja karena Allah menjagaku, Allah melindungiku, dan kemudian Allah membawa aku kepada sebuah kondisi pengawasan yang terus-menerus gitu. Jadi aku diawasi. Nah, jadi sahabat sekalian, ini dialog ini ternyata menggambarkan sesuatu yang sangat bermanfaat ya bagi si kemenakan. Si kemenakan ini kemudian merasakan dia menjadi nyaman, dia menjadi tenang, bahkan dia tidak punya takut kepada manusia atau makhluk-makhluk lainnya, dia hanya takut kepada Allah saja. Dia tidak berani maksiat, dia nggak berani berbuat jahat karena ditanamkan kepada dirinya kalimat-kalimat kebaikan. Nah, apa hikmahnya dalam konteks pendidikan anak kita? Nomor 1 adalah bahwa kekuatan dalam konteks mendekatkan anak ini kepada Allah dengan kalimat-kalimat pilihan yang membuat dirinya selalu teringat kepada Allah SWT. Jadi kekuatan kata ini ternyata sangat penting ya. Kata-kata. Jadi kalau ada orang mengatakan, biasanya kan ada yang mensugesti diri dengan mengatakan aku bisa gitu ya. Jadi akhirnya karena dia tersugesti oleh dirinya sendiri, dia pun menjadi bisa. Aku sukses gitu. Maka dirinya bisa menjadi sukses. Sebagaimana orang mengatakan aku nggak bisa, aku gagal, maka dirinya akan gagal gitu. Nah, kalau ini sugestinya itu adalah kalimat yang mengingatkan kepada Allah SWT. Allahuma'i, Allah bersamaku. Allahu hafidhi, Allah menjaga aku. Allahu nadhirun ilayya, Allah selalu melihat kepada aku. Jadi kalimat afirmasi diri tetapi dalam bentuk penyandaran diri kepada Allah SWT. Ini pelajaran penting bagi kita semuanya, bahwa ini menjadi cara bagi kita untuk mendekatkan anak-anak itu kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kata-kata pilihan. Kemudian kekuatan pengulangan, bahwa kalimat yang sama diulang berkali-kali tiap malamnya gitu. Jadi ini kekuatan repetisi, kekuatan pengulangan.
Ketika sesuatu diulang-ulang, itu akan menyebabkan diri kita menjadi lebih tertanam nilai-nilainya, value yang sedang kita baca itu tertanam dalam diri kita. Nah, kira-kira gitu ya, teman-teman sekalian. Salah satu cara kita untuk membuat anak kita takut kepada Allah agar dirinya selalu tumbuh rasa percaya kepada Allah, dirinya itu merasa diawasi oleh Allah gitu ya. Itu salah satunya adalah dengan jalan kita mengajak dia untuk mengungkapkan, mengucapkan ya lafal-lafal yang selalu mengingatkan kepada Allah SWT. Demikian pula Nabi SAW pernah memboncengkan seorang anak muda, lalu sembari berjalan dengan diboncengkan di keledai, di kuda atau di onta itu ya, Nabi mengatakan, ya gulam, ifadillaha yahfadka. Wahai anak muda, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Nabi mengajarkan kalimat-kalimat yang menyebabkan si anak muda ini menjadi tentram hidupnya, tenang hidupnya, dan tidak pernah punya rasa takut kecuali hanya kepada Allah SWT. Itu juga dari kekuatan-kekuatan kalimat-kalimat positif yang diberikan kepada si anak ini gitu. Nah itu diantaranya ya, sehingga kalau kita berinteraksi dengan anak itu jangan nakut-nakuti. Kalau orang-orang zaman dulu nakut-nakuti itu dengan cara-cara yang tidak pas ya, seperti misalnya, sudah malam tuh, ayo masuk di sana ada hantu. Nah, menakut-nakuti anak dengan hantu. Jangan keluar malam-malam sendiri. Itu di luar sana itu ada banyak nanti yang bisa nempelin kamu gitu. Jadi menakut-nakuti anak dengan malam gitu ya. Sampai akhirnya anak takut keluar malam, anak takut ke kamar mandi sendiri, anak takut melihat kegelapan gitu. Itu adalah pengaruh-pengaruh dari kalimat-kalimat yang diucapkan pada jangan takut ya, kamu dijaga Allah. Nak, jangan takut, kamu selalu berada bersama dengan pengawasan Allah SWT. Ini akan membuat anak menjadi tidak takut kepada manusia, tidak takut kepada kuburan, tidak takut pada binatang-binatang, tapi takutnya hanya kepada Allah saja. Nah, itu diantara cara yang pernah dicontohkan oleh ulama-ulama zaman dulu. Begitu Mbak Urfa, maka kalau masih ada yang lain. Baik, terima kasih Pak Cah. Semoga terjawab ya Bunda yang bertanya. Untuk selanjutnya, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, mungkin dari panitia bisa dibantu untuk mengirimkan ulang link presensi dan juga beberapa informasi yang perlu disampaikan di chat ya, karena tadi ini ada beberapa yang baru masuk dan belum terbaca mungkin informasinya. Mungkin bisa dibantu ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya datang dari Pati ya. Pak Cah izin bertanya, kegiatan saat Ramadan yang bagus untuk anak-anak kecil yang bisa memberikan memori bagus kepada anak itu apa ya Pak Cah? Terima Ya, kasih. baik, ini pertanyaan sangat penting dan sangat bagus ya, ayah bunda semuanya. Anak-anak itu akan sangat lengket dengan cerita. Coba susunlah 60 cerita selama Ramadan. Masih punya waktu, 60 cerita. Kenapa 60? Pagi sekali, malam sekali. Ya. Pagi habis subuh, berceritalah kepada anak-anak. Dan malam sebelum mereka tidur, misalnya setelah sholat tarawih, lalu kemudian anak-anak bersiap tidur, maka ceritalah satu cerita kepada mereka. 60 cerita selama Ramadan. Itu akan menyebabkan anak-anak kita menjadi termotivasi dengan kebaikan-kebaikan. Anak nggak bisa dikasih teori-teori seperti ini. Jadi misalnya kita mengatakan pada anak kita, nah ketahuilah bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat. Allah itu punya nama-nama. Dan kita harus bersikap secara tepat kepada nama-nama dan sifatnya Allah SWT. Allah juga punya af'al. Kita jelaskan teori-teori tentang tauhid. Itu kurang masuk ke anak kita kalau sifatnya teori begitu karena dia masih kecil ya. Nanti kalau dia sudah dewasa dia akan tahu itu. Tapi kalau anak kita masih kecil itu akan menangkap cerita-cerita. Jadi kisah nabi terdahulu, kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kisah para sahabat Nabi, kisah para tabiin, kisah para tabiut tabiin dan seterusnya. Jadi kisah-kisah itulah yang akan menghantarkan anak kita menuju kepada karakter diri yang baik. Jadi kita bacain kalau anaknya belum bisa membaca. Kita narasikan bersama kalau kita dalam satu keluarga. Jadi saya punya tradisi di rumah tangga saya itu ya, terutama kalau Ramadan itu. Ramadan itu kita ngumpul, ada momentum-momentum di mana kita ngumpul, lalu kemudian saya, istri, dan anak-anak bergantian menyampaikan tausiah-tausiah. Dan kita memilih kisah-kisah gitu ya. Kisah-kisah berhikmah untuk kita narasikan di dalam pertemuan-pertemuan itu.
Dengan demikian, maka itu akan sangat mengena. Jadi bagi yang kecil itu akan pas karena bentuknya cerita, mudah dicerna. Bagi yang dewasa, kisah itu pun akan sangat berpengaruh kepada diri mereka. Masuknya kisah itu ke dalam diri manusia sangat lembut melalui alam bawah sadarnya. Dan oleh karena itu kalau kita pandai menyusun cerita dan menyampaikannya kepada anak-anak kita, itu akan menguatkan jiwa mereka, akan membuat mereka menjadi terinspirasi oleh cerita-cerita kebaikan. Itu ya diantaranya caranya Bunda dan Ayah semuanya. Coba masih punya waktu, pilih kisah-kisah teladan 60 supaya beda-beda terus gitu ya. Hari pertama diberikan kisah satu pagi hari, malam satu hari, satu kali. Hari kedua pagi dikisahkan satu, malam dikisahkan satu, sampai 60 ya. Sehingga dengan demikian maka ada 60 inspirasi atau bahkan lebih dari itu, karena satu cerita bisa jadi ada banyak inspirasi yang membuat anak kita termotivasi dalam kebaikan. Begitu Mbak Urfa, maka kalau masih ada yang lainnya. Terima kasih Pak Ca, semoga terjawab yang bertanya tadi. Kemudian ini ada yang bertanya, mungkin ini ya mewakili banyak orang juga ya Pak Ca ya. Ayah bunda kakak-kakak apabila ingin bertanya lagi mungkin bisa ingin menyampaikan langsung mungkin bisa raise hand ya, nanti mungkin saya bisa bantu untuk menyalakan mic-nya. Mohon bertanya Ustadz, apakah tidur siang sewaktu berpuasa itu merupakan ibadah sahih atau tidak, Nje? Terima Ya, kasih. kalau hadisnya tidak sahih ya teman-teman sekalian. Hadis tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Secara hadis itu tidak sahih. Tetapi kalau secara konteks itu bisa sahih, bisa tidak sahih. Bagaimana maksudnya? Kalau yang dimaksud bahwa semua perbuatan orang berpuasa, perbuatan baiknya itu adalah ibadah, maka betul karena tidur sebagai bagian dari kebaikan. Jadi kalau orang nggak pernah tidur bahaya tuh ya. Jadi tidur itu asalkan tidurnya proporsional tentu saja ya. Tidur malam, kalau kadang-kadang tidur siang sejenak untuk menguatkan supaya nanti malam bisa bangun untuk tarawih dan sahur misalnya gitu ya. Itu boleh dan itu beribadah, itu bagian dari ibadah. Tetapi kalau mengkontekskan bahwa seakan-akan tidurnya orang yang berpuasa Ramadan secara spesifik itu menjadi satu ibadah yang sifatnya khusus, maka itu hadisnya tidak sahih, hadisnya dhaif. Nah, tapi konteks tadi adalah ya bahwa kalau kita kalau maaf misalnya kita sahur, makan sahur itu ibadah. Kemudian kita olahraga itu ibadah. Kita cuci piring, bersih-bersih rumah, bersihkan lantai rumah, nyapu dan seterusnya itu adalah ibadah. Kita pergi ke kantor itu adalah ibadah. Kita tidur siang sejenak, sebentar saja gitu ya. Itu adalah ibadah. Itu maka benar bahwa tidurnya orang berpuasa itu ibadah sebagaimana bangunnya orang berpuasa juga ibadah. Nah, itu makna yang sahih. Maknanya ya, bukan hadisnya. Hadisnya dhaif. Tapi makna kalau dipahami secara seperti itu, kalau tidurnya orang berpuasa saja ibadah, apalagi bangunnya, lebih ibadah lagi gitu. Tetapi maknanya menjadi salah apabila dipahami seakan-akan itu menjadi anjuran untuk memperbanyak tidur. Lah ini yang salah. Karena tidak pernah ada contohnya di zaman Nabi SAW bahwa di zaman Nabi itu lalu Ramadan orang-orang pada tidur-tiduran karena ada hadis tentang itu. Enggak. Satu sisi hadisnya memang dhaif, sisi yang lainnya enggak ada contohnya sama sekali. Oleh karena itulah, kalau kita pahami konteksnya, ya ini bukan mengkontekskan untuk mengajarkan orang banyak tidur. Nah, kalau itu salah ya. Ramadan itu di zaman Nabi malah ada peristiwa-peristiwa peperangan. Bulan Ramadan di mana pada tahun itu pertama kali diwajibkan berpuasa, justru kemudian ada peperangan yang disebut dengan perang Badar Al-Kubro, perang Badar yang besar. Itu terjadi pada bulan Ramadan, tahun kedua Hijriah, di mana pada waktu itu pertama kali disyariatkan berpuasa Ramadan. Jadi nggak tidur, tapi malah perang, gitu kan? Dalam banyak riwayat kita menjumpai Nabi SAW itu sangat banyak ibadahnya pada bulan Ramadan, menandakan beliau sedikit tidur. Nah, jadi kalau ngelihat konteksnya ya teman-teman sekalian, tadi saya pilih menjadi beberapa. Nomor satu, secara teks hadis, hadis yang menyatakan bahwa tidurnya orang berpuasa ibadah itu adalah dhaif. Secara makna, jika dimaknai bahwa apapun perbuatan baik kita itu bisa menjadi ibadah, maka itu benar ya. Orang
yang di bulan Ramadan itu disediakan banyak sekali pahala. Orang kerja di bulan Ramadan itu berpahala, orang olahraga di bulan Ramadan itu berpahala, orang tidur untuk istirahat sejenak di bulan Ramadan itu berpahala, dan seterusnya kan. Itu makna yang benar bahwa tidurnya saja berpahala, apalagi bangunnya lebih berpahala lagi. Tetapi catatan ketiga, ini menjadi salah apabila dianggap sebagai cara untuk memotivasi orang agar banyak tidur. Lain yang salah gitu. Karena tidak pernah ada motivasi dan arahan seperti itu dalam Islam. Begitu, maka kalau ada yang lainnya. Baik, terima kasih Pak Cas, semoga terjawab Bunda yang bertanya. Ini sepertinya ada dua lagi, tapi mungkin sebelum itu Ayah Bunda, kakak-kakak, ada beberapa informasi ya terkait dengan program Lazisku yang mungkin ini perlu disampaikan. Mungkin bisa dibantu kakak-kakak panitia untuk menampilkan layarnya. Sambil menunggu teman-teman yang lain, mungkin masih ada yang sedang mengetik pertanyaan ya. Mungkin kita selingin untuk menampilkan beberapa program dari Lazisku yang terdekat ya di bulan Ramadan ini. Sambil menunggu tampilannya, mungkin saya bacakan terlebih dahulu. Yang pertama, ini ada beasiswa tahfiz Al-Quran. Jadi untuk informasi Ayah Bunda, Lazisku ini memiliki 5 rumah tahfidz, 5 rumah tahfidz Al-Quran dengan kurang lebih 70 santri penghafal Al-Quran, dan keseluruhannya itu merupakan program beasiswa tahfidz. Nah, nanti beasiswa tersebut ditujukan untuk membantu atau memfasilitasi para penghafal Al-Quran sehingga dapat dengan optimal menghafalkan Al-Quran. Nah, Ayah Bunda dan kakak-kakak, ini kesempatan yang luar biasa di bulan Ramadan gitu ya, pahala dilipat gandakan, ini membiayai para penghafal Al-Quran gitu ya, jadi double-double ini ya pahalanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sudah ditampilkan belum ya? Oh iya, baik. Yang selanjutnya ada buka puasa untuk Palestina ya. Mungkin bisa di bagian yang itu. Ya, jadi kita membantu saudara-saudara kita ya, yang sedang tertindas itu ya, saudara-saudara kita di Gaza. Buka puasa untuk Palestina. Nah, ya Bunda nih ada beberapa pilihan yang bisa dipilih, disesuaikan gitu ya Bunda. Barangkali ini bisa menjadi keberkahan rezeki dan juga bisa menggapai keberkahan di bulan Ramadan. Jadi ada 2 program terdekat di Lazisku, khususnya di bulan Ramadan, untuk sebagai wadah bagi Ayah Bunda dan kakak-kakak untuk menggapai Ramadan dan juga mendapat pahala yang sebesar-besarnya. Ini sebuah kesempatan yang luar biasa. Begitu Ayah Bunda dan kakak-kakak, mungkin nanti lebih detailnya bisa kita simak bersama di WA Group ya Ayah Bunda. Nanti yang belum bergabung, mohon ditunggu informasinya, nanti akan di-share di room chat. Baik, kita lanjut lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin Pak Cah, pertanyaan yang kondisi di beberapa keluarga di seluruh Indonesia, Pak Cah. Jadi di beberapa budaya itu, di beberapa keluarga memberikan reward berupa materi atau uang pada anak yang berpuasa. Nah, bagaimana nih menurut Pak Cah, bagaimana cara mengenalkan pahala puasa yang selaras sesuai dengan usia anak-anak? Baik, terima kasih. Betul bahwa di antara cara untuk melakukan proses menyemangati, memotivasi anak-anak adalah dengan bentuk reward. Itu boleh ya, para ulama kita mengatakan boleh memberikan reward kepada anak yang mereka belum balik, belum dewasa, untuk bersemangat beribadah, itu boleh. Bahkan zaman dulu ada seorang ulama salafun as-soleh yang setiap kali dia menghafal satu hadis itu diberikan beberapa dinar oleh atau beberapa dirham oleh orang tuanya ya, sebagai motivasi. Jadi setiap kali dia hafal hadis, dia setor ke orang tuanya, dapatlah sekian dinar atau dirham, itu saya lupa persis angkanya ya. Kemudian dia hafal lagi, dia setorkan ke ayahnya dan diberikan dinar atau dirham itu. Dan kalau kita perhatikan, maka ini menjadi sesuatu yang sifatnya motivasi yang berbentuk
yang berbentuk materi. Bolehkah? Boleh. Dan nyatanya ketika di masa dewasanya, masa tuanya dia menjadi ulama yang banyak menguasai hadis. Jadi bermula dari iming-iming ayahnya untuk memberikan sejumlah uang tertentu kepada dirinya untuk hafal hadis, ternyata dia akhirnya sampai masa dewasanya dia menjadi ulama yang menguasai banyak hadis. Jadi secara prinsip boleh, bukan terlarang ya untuk memberikan motivasi berupa ekonomi itu, tapi ketika dia belum balik. Ketika sudah balik, maka orang tua harus mengkondisikan agar anak bisa menjalankan ibadah tanpa harus dengan iming-iming seperti itu, karena sudah selesai masa iming-imingnya, gitu ya. Jadi ketika kita mengkondisikan anak kecil yang masih batita ya, batitanya, ayo kalau ikut bangun makan sahur, itu baru bangun. Itu bangun makan sahur aja sudah dapat reward. Terus kemudian nanti apabila misalnya, nanti kalau umurnya sudah lebih ya, sudah mulai balita, sudah mulai 5 tahun misalnya gitu ya. Lalu kemudian dimotivasi lagi, ayo kalau mau mulai berpuasa, kalau berpuasa penuh begini, kalau setengah hari begini, itu boleh. Tapi ketika dia sudah mulai balik di mana dia sudah berkewajiban secara syar'i, maka sudah tidak dianjurkan lagi untuk memberikan reward berupa materi seperti itu karena sudah menjadi kewajibannya, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, bagi Anda yang anaknya masih balita ya atau belum balik pada umumnya, maka masih dibolehkan memberikan iming-iming materi karena itu nanti akan menyemangatinya, dan itu pun nanti akan berhenti sendiri apabila anak ini sudah merasakan kenyamanan, kenikmatan melaksanakan ibadah-ibadah itu, dia tidak perlu bergantung lagi kepada iming-iming materi karena sudah semakin dewasa dan semakin paham. Nah, semacam itu. Maka kalau masih ada. Baik, terima kasih Pak Cah. Ini mungkin kita persingkat ya. Ini terkait dengan fidyah Pak Cah selanjutnya. Ini nanti ya akhir-akhir ya. Assalamualaikum Pak Cah, mau bertanya untuk orang tua yang sakit stroke, nggak bisa puasa, apakah langsung dibayarkan fidyahnya sebelum sholat Id, atau bisa membayar sampai tahun depan, dan apakah ada hukumnya secara hadis? Terima kasih. Ustadz, mohon maaf tidak ada suaranya. Baik, sambil menunggu Pak Cah, ayah bunda, kakak, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, nanti setelah itu mungkin bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya atau di sesi selanjutnya. Cek, San, masuk, Bro. Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah, maaf ya. Baik teman-teman sekalian, bahwa kalau orang itu sakit atau misalnya sudah tidak mampu, meskipun tidak sakit, contoh tidak mampu dan tidak sakit itu misalnya adalah orang yang sudah tua renta, bukan karena sakit yang berbaring rumah sakit, tapi karena ketuaannya itu menyebabkan dirinya menjadi tidak mampu, misalnya ya, untuk menjalankan puasa. Orang yang bertipe seperti itu, maka boleh membayar fidyah. Kalau dia masih mampu, maka dia membayar fidyah untuk dirinya sendiri. Jika dia sudah tidak mampu, maka dibayarkan fidyah oleh anggota keluarganya, misalnya anak-anaknya gitu. Kalau dia seorang ayah atau seorang ibu, maka dibayarkan oleh anaknya. Kapan membayarnya? Yaitu pada saat bulan Ramadan. Jadi bukan sekarang, tapi nanti waktu Ramadan. Boleh setiap hari, misalnya contohnya sekarang tanggal 1 Ramadan, misalnya gitu ya. Karena dia nggak berpuasa, maka hari ini dibayar fidyah untuk sehari. Kemudian besok tanggal 2 Ramadan, karena tanggal 2 Ramadan nggak berpuasa, maka dibayar untuk hari kedua gitu. Jadi itu boleh harian, boleh ditunggu sampai akhir. Mohon maaf, misalnya kalau bapak atau ibu yang sudah sakit atau sudah sepuh ini, ternyata sampai akhir Ramadan masih diberi umur oleh Allah, belum wafat, maka berarti 1 bulan penuh dibayar fidyahnya, gitu ya. Nah, ini yang kemudian kita perhatikan bahwa pemberian atau pembayaran fidyah itu dia setelah pada hari berjalannya Ramadan, bukan sebelumnya.
Jadi bukan aku bayar sekarang untuk 30 hari, bukan begitu. Ya, tapi kalau hari ini berjalan, maka ini aku bayar 1 hari karena bapakku, ibuku tidak puasa hari ini. Besok berjalan Ramadannya, aku membayar hari ini karena bapak ibu nggak puasa hari ini, misalnya gitu ya. Atau sekalian aja ditunggu sampai akhir Ramadan. Itu seperti itu. Jadi boleh dibayar sekaligus, boleh dibayar harian. Dan itu kalau saran saya di zaman kita sekarang, lebih bagus kalau kita salurkan fidyah seperti ini kepada lembaga-lembaga yang akan menyalurkan secara lebih tepat. Contohnya Lazisco. Lazisco ini bisa menyalurkan dana infak, sodakoh, zakat, fidyah ya dari teman-teman semuanya secara lebih produktif. Karena kalau kita ngasihkan langsung, belum tentu ada itu belum tentu tepat. Maksudnya gini, bisa jadi ada orang yang jauh lebih membutuhkan, tetapi kita tidak tahu kan. Nah kalau lembaga-lembaga kayak Lazisco tahu pihak-pihak mana yang lebih tepat untuk membutuhkan. Mereka punya prioritas. Tapi kalau orang-orang pribadi seperti saya ngeliat, oh kayaknya dia tuh butuh, saya kasih. Ternyata di luar sana ada orang yang jauh lebih butuh daripada orang ini. Lah kan lebih tepat kalau kita berikan kepada orang yang jauh lebih membutuhkan. Nah, jadi penyalurannya meskipun boleh disalurkan langsung kepada orang yang membutuhkan, tidak mampu, tetapi lebih afdol apabila disalurkan kepada pihak lembaga yang jelas-jelas mereka terpercaya dan punya datanya. Mungkin itu ya, Urfa, yang bisa sampaikan dalam kesempatan sore hari ini, teman-teman sekalian, karena acara kita ini rutin, sebulan sekali kita masih akan ketemu dalam acara seperti ini, maka jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab pada kesempatan kali ini, masih bisa disampaikan pada pertemuan ngopi pada bulan berikutnya, ngobrol parenting Islami bersama Pak Zah. Dan bagi sahabat sekalian yang ingin menjalankan ibadah umroh, baik di bulan Ramadan atau Syawal, maka boleh bergabung dengan saya, Wonderful Umroh. Kalau bulan Ramadan nanti didampingi oleh beberapa ustadz yang lainnya. Kalau ingin umroh bersama Pak Cah dan Bu Ida, bulannya April 2024. Nah, silakan nanti kontak teman-teman Lazisku untuk pendaftaran umroh, boleh lewat Lazisku karena sekarang sedang acara Lazisku. Daftar aja, nanti akan dibantu oleh teman-teman Lazisku untuk mengontakkan admin Wonderful Umroh. Begitu ya Bapak Ibu, saya insya Allah bersama Bu Ida akan berangkat umroh pada bulan Syawal, yaitu April 2024 untuk membimbing umroh Bapak Ibu sekalian agar bisa mendekatkan diri pada Allah dengan ibadah di tanah suci, sekaligus menguatkan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Saya kembalikan pada Mbak Urfa. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Cah, mungkin sebelum meninggalkan forum, kita boleh ya untuk foto bersama terlebih dahulu, Pak Cah. Boleh, boleh. Baik, Ayah Bunda, mungkin bisa dibantu untuk menyalakan kameranya. Kita akan melakukan foto bersama dengan Pak Cah. Ya, nanti mungkin bisa dikondisikan mungkin ruangannya dan semuanya ya. Oke, baik. Oke, sudah banyak yang ke kamera. Mungkin bisa dibantu kakak panitia. Nanti saya itu 1 sampai 3 bisa berikan senyuman terbaik. Baik, sudah dibantu? Sudah bisa dimulai kakak panitia? Sudah ya? Oke. 1, 2, 3. Ya. Senyum terbaik ya, ya Bunda, kakak-kakak. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. Yang lebih sekarang boleh bergaya ya Bunda, kakak-kakak. Boleh pakai pose ya. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Pak Cah Iya, atas Pak. materi Sampai yang ketemu semuanya. disampaikan. Baik, teman-teman semuanya, kakak-kakak, bunda-bunda, ayah-ayah, ayah bunda sekalian dimanapun berada ya, itu tadi sudah kita dengarkan materi terkait dengan bagaimana mempersiapkan bulan Ramadan sama keluarga. Nah, untuk selanjutnya nanti bisa kita lanjutkan di WA Group ya untuk informasi-informasi lebih detailnya, karena ini insya Allah akan diadakan 1 bulan sekali rutin ya bersama Pak Cah.
ngobrol parenting Islami. Jadi ayah bunda jangan sampai terlewat, mungkin bisa bergabung di WA Group nanti sehingga kita bisa terus silaturahim dan terus belajar bersama di forum Lasisko ini. Baik, mungkin itu saja ya.